Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada bulan Ramadan tahun ini. Karena banyak sekali orang di luar sana yang menginginkan untuk kembali memasuki bulan Ramadan pada tahun ini, akan tetapi takdir berkata lain, Allah panggil dia dan tak bisa lagi ia menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Yang kedua kalinya, selalulah kita mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Taurits rahimakumullah, apa aja sih agenda atau apa agenda yang paling sering dibicarakan banyak orang, yang naiknya tuh saat bulan Ramadan ataupun sebelum mulai Ramadan, bahkan itu sudah mulai banyak dibicarakan. Ya, apalagi kalau bukan wacana buka bersama ataupun bukber. Dan lebih lucunya lagi, kita tuh lebih pusing memikirkan apa aja sih dress code-nya dan apa aja sih menu yang dijual di sana, dibandingkan ada nggak tempat untuk kita sholat nanti, atau di sebelah masjid nggak dia. Ya, kita semua tahu bahwa menunggu waktu azan maghrib ini ialah waktu yang sangat besar cobaannya. Mata kita langsung tertuju kepada makanan ataupun minuman ataupun menu-menu yang sudah disiapkan oleh pelayan, baik itu es teh yang masih dingin, habis itu gorengan yang masih hangat dan lain sebagainya. Namun disinilah drama itu dimulai. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, euforia makan itu seringkali membuat kita lupa daratan. Yang tadinya kita hanya ingin berbuka dengan satu buah kurma saja, menjadi satu piring nasi padang. Obrolan dengan teman lama, teman SD, SMP, SMA, kuliah yang sudah lama tak berjumpa, tidak memberi kabar, menjadi sangat asik sehingga azan yang dari tadi berkumandang itu hanya seperti angin lalu yang lewat saja. Alhasil, waktu maghrib pun tergilas habis hanya dengan canda tawa dan kunyahan kita saja. Kalau sudah begini, sadar nggak sih kita tuh sedang berada di dalam zona yang bahaya? Karena apa? Karena kita tuh sering sekali meremehkan waktu salat maghrib. Sedangkan waktu maghrib ini ialah waktu salat yang paling singkat di antara waktu salat-salat lainnya. Dan coba deh kita mikir, puasa ini ya tujuannya tuh ialah untuk meningkatkan ketakwaan, seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ya. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa, bukannya malah balas dendam di meja makan. Dan juga ini pun selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai ialah apa?
sholat pada waktunya. Nah, maka dari itu sungguh ironisnya, sungguh aneh jikalau kita lebih mengejar sunnah silaturahmi lewat bukber, namun malah meninggalkan yang wajib, yaitu sholat tepat waktu. Lantas, bagaimanakah atau ada nggak sih tips cara agar bukber kita tetap asyik, namun sholat maghrib kita tetap aman? Yang pertama ialah sebelum booking tempat, coba cek ada nggak musolanya di tempat itu, atau dia bersebelahan nggak dengan masjid. Yang kedua, cukup pakai takjil saja untuk berbuka, minum air putih, setelah itu makan sedikit cemilan, lalu sholat, dan setelah itu barulah makan makanan yang tadi kita sudah pesan. Dan yang ketiga, coba tunjuk di antara salah satu anggota bukber kita itu menjadi polisi ibadah, atau yang berani mengingatkan ketika semua anggota bukber lainnya lupa untuk sholat maghrib terlebih dahulu, maka orang inilah yang akan mengingatkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Maka dari itu teman-teman, coba ubah pola pikir kita. Bukber itu bisa kita jadikan sebagai ladang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, akan tetapi jika kita melakukannya dengan benar, bukan hanya sekedar untuk hura-hura ataupun pamer apa yang sudah kita punya hingga melupakan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya apa yang kita makan saat bukber itu akan hilang juga, tetapi pahala salat yang kita jaga itu insya Allah akan kita bawa sampai ke liang lahat. Singkatnya, jangan sampai kita terlalu sering membuat janji temu dengan manusia, akan tetapi lupa dengan janji temu wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, jika kita bisa menjaga sholat di tengah keramaian bukber, maka itulah tanda bahwa Ramadan telah mendidik hati kita untuk menjadi lebih disiplin lagi. Akhirnya, semoga Ramadan pada tahun ini bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan inti dari pesan yang Anda sampaikan ini ialah jagalah sholat dimanapun dan kapanpun, usahakanlah sholat untuk tepat waktu. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, dan kesalahan murni dari diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.